Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tema yang saya berikan hari ini yaitu bangkit dari ketertiduran rohani. Mari Bapak Ibu, sebelum itu saya mengajak Bapak Ibu melihat terlebih dahulu di Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 6, tetapi saya akan bacakan ayat 1 sampai ke 3 saja. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Baik Bapak Ibu, surat kepada jemaat di Sardes ini berbeda dengan surat-surat kepada jemaat lainnya. Surat di jemaat Sardes ini tidak merinci atau tidak kedapatan satupun bahaya, baik dari luar baik maupun dari dalam. Masalah yang terjadi di dalam jemaat ini bukan dengan orang-orang Yahudi, bukan juga dengan kekaisaran Romawi, bahkan dengan guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu. Tetapi jemaat di Sardes ini memiliki masalah semata-mata dengan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, keadaan jemaat di Sardes ini disebut atau dibilang bahwa jemaat yang hidup. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui keadaan rohani jemaat yang sesungguhnya. Dikatakan tadi di ayat yang pertama, di bagian yang B, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Tuhan Yesus mengetahui bahwa keadaan rohani mereka sesungguhnya mati. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan jemaat di Sardes ini tertidur secara rohani? Yang pertama adalah mereka cepat puas dengan apa yang mereka capai. Mereka cepat puas dengan apa yang mereka capai. Lalu yang kedua, mereka terperangkap dengan dosa kemunafikan. Yakni mereka itu melakukan ibadah dan pekerjaan pelayanan semata-mata untuk menyenangkan dirinya sendiri. Untuk mendapatkan pujian dari manusia dan bukan menyenangkan hati Tuhan. Ini yang sangat berbahaya Bapak Ibu semuanya. Ini juga menjadi evaluasi buat saya pribadi. Bagaimana ketika saya dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, apakah saya menginginkan pujian dari manusia atau pujian hanya untuk Tuhan? Baik di dalam pelayanan kita, baik untuk dalam pekerjaan kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita membandingkan di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ke-2, Tuhan Yesus juga mengecam tentang kemunafikan. Mari kita melihat dulu di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ke-2. Firman Tuhan dikatakan seperti ini, ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau merencanakan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah Bapak Ibu, di ayat kedua juga Tuhan Yesus juga menegur, masih di kitab Wahyu pasal yang ketiga untuk jemaat di Sardis. Yesus menegur dan masih memberikan kesempatan kepada jemaat di Sardis untuk memperbaiki diri dan bertaubat. Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada jemaat di Sardis untuk memperbaiki diri dan bertobat. Lalu kalau kita melihat di
ayat yang ketiga sampai dengan kelima, kondisi tertidur itu, kalau tertidur secara rohani, kalau tidak dibereskan dapat berakibat fatal. Kenapa berakibat fatal? Akan menjadi orang yang munafik. Lalu di ayat yang ke-6, Tuhan Yesus menasihati agar motivasi mereka beribadah dan melakukan segala sesuatu bukan lagi karena mau mencari pengakuan manusia yang bersifat sementara. Ibadah harus dilakukan dengan ketulusan hati kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari dosa dan ketaatan terhadap firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu semuanya, bahwa kehidupan rohani jemaat di Sardis menjadi pelajaran rohani kita yang berharga bagi kita semua yang hidup di zaman sekarang. Jikalau kita tidak waspada dengan keadaan rohani yang tertidur, kita pun akan terlena dan tertidur. Mari kita tetap berjaga-jaga dan melakukan ibadah dan pelayanan dengan hati yang tulus kepada Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan Yesus segenap hati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya ini menjadi kekuatan, menjadi evaluasi bagi kita semua.